Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Madani. Saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan administrasi publik. Sejarah perkembangan administrasi publik pada dasarnya dapat ditelusuri melalui berbagai literatur yang membahas tentang administrasi publik. Literatur yang membahas sejarah administrasi publik yaitu karya pertama Woodrow Wilson tahun 1886 yang berjudul The Study of Administration, merupakan tonggak perkembangan awal pemikiran administrasi publik. Kemudian dilanjutkan oleh E. Gladden berjudul A History of Public Administration yang terbit tahun 1972 dalam Kebam 2004-25. Literatur tersebut membahas tentang praktik administrasi dan peran pegawai tata usaha manajemen praktik menengah pada zaman kuno khususnya di Mesir dan dunia timur. Pada waktu itu, birokrasi sudah melakukan skandal korupsi dan birokrasi yang berbelit-belit. Literatur yang lain ditulis oleh L.D. White dalam Kebam 2004-25 pada tahun 1948, 1951, 1954, 1958. Dalam terbit pertama ini menjelaskan pengalaman administrasi Amerika Serikat selama 1789 sampai 1801. Terbitan kedua tentang pengalaman Amerika Serikat selama 1801 sampai 1829. Terbitan yang membahas tentang pengalaman negara yang sama selama 1829 sampai 1961. Dan terakhir, pengalaman negara tersebut selama periode 1861 sampai 1901. Dalam tulisan White menjelaskan tentang pencipta yang dewasa, otoritas eksklusif, dan departemen lewat pemerintah Hamilton yang dikenal sebagai arsitek. Pemerintahan baru waktu itu tanpa bantuan menggunakan pengalaman sektor swasta sebagai yang disarankan setelah tahun 1901. Dalam terbitan keempat, White memutuskan pemperhatian pada dua isu administratif yang paling besar saat itu, yaitu isu berbagai mempertahankan kepresidenan dan isu tentang reformasi pelayanan publik. Namun meski sejarah administrasi publik sangat terbatas, namun hal ini bukan berarti bahwa administrasi publik pada zaman dulu kurang berperan atau tidak diterapkan. Akal sehat kita menunjukkan kepada kita bahwa fungsi administrasi publik sudah ada sejak dulu kala, dan hal ini dilihat dari berbagai mana raja-raja mempertahankan kekuasaan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dapatnya raja-raja pada zaman dulu, termasuk raja-raja Indonesia, mengelola pemerintahannya atau pemimpin prajuritnya tanpa suatu sistem administrasi tertentu. Banyaknya dan bagaimana kompleksi fungsi-fungsi manajemen dan administrasi yang harus diterapkan oleh pemimpin Candi Borobudur di Jawa Tengah. Tentu saja pekerjaan yang kompleks sifatnya, apalagi melibatkan publik dalam suatu pembagian kerja sebagai horizontal dan vertikal dengan metode dan teknik tertentu. Secara jelas disiplin ini mulai diajarkan sekitar tahun 1950-an pada berbagai perguruan tinggi di Indonesia ketika modernisasi sebagai bagian dari doktrin perkembangan bagi negara-negara berkembang diserbaluaskan administrasi publik yang telah berkembang pesat di Amerika Serikat, kemudian diinstitusionalkan di Indonesia dalam bentuk bantuan teknik sebagai wujud dari komitmen negara maju terhadap negara-negara terkembang termasuk Indonesia. Kemudian Siagian 2004-18 menjelaskan
Perkembangan administrasi ditinjau dari segi penahapan sejak lahir hingga sekarang telah melewati 4 tahap, yaitu sebagai berikut. 1. Tahap survival tahun 1986 sampai 1930. Pada tahap survival dapat dikatakan sebagai masa lahir ilmu administrasi, karena pada masa itulah digerakkannya manajemen ilmu dimulai Frederick Weldon Taylor. Dalam jangka waktu yang cukup panjang inilah para ahli yang mengimplementasikan dirinya dalam bidang administrasi dan manajemen. Kedua, tahap konsolidasi dan penyempurnaan tahun 1930 sampai 1945. Tahap ini tersebut konsolidasi dan menyempurnakan karena dalam jangka waktu ini prinsip-prinsip, rumus-rumus, dan lain-lain ilmu administrasi manajemen lebih sempurna sehingga kebenarannya tidak dapat dibantah lagi. Ketiga, tahap human relation tahun 1945 sampai 1959. Tahap ini disebut tahap human relation karena telah terciptanya prinsip-prinsip, rumus-rumus, dan dalil-dalil yang sudah teruji kebenarannya. Keempat, tahap behaviorisme, yaitu 1959 hingga sekarang. Pengertian terhadap semakin pentingnya peran manusia dalam usai pencapaian tujuan yang telah ditentukan, mengakibatkan para ahli dan sejarah memutuskan menyelidikkan pada masa manusia. Fungsi-fungsi seperti pengambilan keputusan dan bagaimana kegiatan lainnya masih dan selama ini hanya akan dapat dijalankan oleh manusia. Perkembangan administrasi publik di Indonesia dapat dilihat dari tulisan Haryono Sudriyamunawarman, yaitu tahun 2002-58. Beliau mengklarifikasi perkembangan administrasi publik ke dalam 3, yaitu 1. Masa penjajahan Belanda. Selama 3,5 abad Indonesia dijajah Belanda. Selama itu pula administrasi hanya dikembangkan sebagai ilmu pengetahuan. Pada masa itu administrasi diartikan secara sempit, yaitu sebagai pembelajaran yang menghubungkan dengan ketatausahaan dalam bahasa Belanda yang dikenal istilah administrasi. Kedua, masa penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan Jepang yang berlangsung cukuplah singkat, tidak begitu nampak dipengaruhi budaya bangsa ataupun pemerintahan. Ketiga, masa kemerdekaan. Pada masa kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 ditandai dengan dibukanya beberapa perguruan tinggi di Jakarta dan Yogyakarta. Pada masa itu ilmu administrasi ataupun administrasi negara belum mendapatkan tempat yang lebih baik sebagai disiplin ilmu. Dengan demikian, ilmu administrasi dan administrasi negara masih merupakan bagian dari mata kuliah yang dianggap pokok pada waktu itu antara ilmu pemerintah dan ilmu hukum. Sekianlah hasil tugas presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.